Kan ini Luga ini bukan orang sembarangan. Dia mirip dengan orang yang menerima kitab Wahyu di Pulau Patmos. Cuman orang Kristen ini gengsi mengakui itu. Padahal ungkapan-ungkapan Bang Luga, dia melihat kemudian Mikael, dia melihat Jibril, dia melihat neraka, dia melihat surga. Apa bedanya dengan penulis Wahyu? Toh Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis Wahyu. Toh Yesus tidak pernah menyebut penulis kitab Wahyu. Toh Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap buku Wahyu ini. Apa bedanya? Andai saja saudara Luga ini menulis, maka tulisannya sama seperti kitab Wahyu. Sama. Iya. Gak ada beda jauhnya. Gak ada beda jauh. Sama. Cuman orang Kristen sekali lagi ya gengsi-gengsian. Dia menolak, sama seperti orang Yahudi menolak Yesus ketika datang di tengah-tengah mereka. Jadi si Dosman dan kawan-kawan, tolong, mending kalian konsentrasi. Kalau saya melihat kitab Wahyu dan lihat Bang Luga ini, ya, kalian harus menyadari bahwa Bang Luga ini bukan orang sembarangannya orang Kristen. Orang Kristen harus memikirkan itu. Daripada si Dosma ngurusin properti, jual sana, jual sini, mending perhatikan Bang Luga ini. Dia ini, waduh, luar biasa. Jadi tapi begini, saya lihatnya dari kitab Wahyu ya. Saya lihatnya dari kitab Wahyu. Iya, silakan. Kan di 24 tua-tua itu yang duduk adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Bartolomeus, Andreas, 12 murid Yesus sesuai dengan Matius pasal 19. Petrus berkata, "Tuhan, kami sudah mengikut Engkau, apakah upah kami?" Yesus berkata, "Kamu yang 12 ini akan duduk di atas 12 tahta suku Israel dan menghakimi bangsa Israel." Jadi 24 tua-tua adalah 12 rasul hujan awal. Hujan awal itu artinya 12 rasul pertama ketika kebangkitan rohani pertama di Yesus, yaitu pencurahan Roh Kudus. Itulah 12 rasul Yesus. Lalu 12-nya lagi itu adalah 12 rasul akhir zaman. Itu adalah 1 Yahudi, 11 itu Gentiles, bangsa-bangsa. Dan Tuhan pernah mengatakan kepada kami bahwa yang 12 rasulnya itu adalah 12 rasul dari bangsa-bangsa, 1 Yahudi yaitu Morris Cerullo, salah satu pendeta dari Amerika berdarah Yahudi, dan paling banyak dari Indonesia. Nah, satu dari Indonesia adalah pernah mengaku duduk di 24 tua-tua adalah pendeta senior yang sangat senior di Indonesia, yaitu pendeta Yusak Cipto. Itulah ayah dari Iin Cipto yang punya yayasan Mahanaim besar di Bekasi. Nah, itu salah satunya. Makanya mereka itu profetik, selalu mendapat penglihatan kenabian. Wajar karena mentornya salah satu duduk di 24 tua-tua. Dan dibilangkan paling banyak dari Indonesia. Lalu ada 3 orang yang mendapat penglihatan tentang saya duduk di atas singgasana. Itu pertama si Ray dari Makassar. "Bang, saya dibawa Tuhan ke surga, saya melihat abang duduk di atas singgasana. Itu tahtanya dari emas." Dia bilang, itu ada si Ray orang Makassar, teman saya. Lalu malaikat itu yang membawa saya ke ngelihat Bang Luga duduk di atas singgasana, mahkotanya dari berlian. Malaikat itu mengatakan seperti ini, "Inilah Luga Tambunan yang sudah menghabiskan hartanya untuk memberitakan Injil, dan dia mendapatkan istana dan duduk di singgasana." Terus yang kedua, si Bang Ray Leba, orang Flores, bukan saya loh, bukan saya. "Bang, saya melihat abang juga." Iya sih, Bang Ray Leba sama Ray Flores, Roland, 2 orang nih kan. "Bang, saya ngelihat abang dikawal pasukan malaikat, itu banyak banget seperti kawal pas pampres. Lalu Bang Luga naik mobil Rolls Royce. Nah, itu di surga." Terus yang ketiga, Bang Joab Simanjuntak, aku lagi debat live chat, "Bang, saya dapat penglihatan, dapat mimpi." "Apa?" "Saya melihat abang duduk di jajaran 24 tua-tua." Jadi bukan saya. Walaupun Tuhan juga pernah bicara sama saya pernah melihat saya ada di jajaran situ. Jadi kalau dibilang kayak mirip-mirip doannya, ya wajar karena memang kita sama-sama, ya memang kita yang duduk di situ. Itu ring 1 loh, ring satunya Allah Bapa Tuhan salah. Sudah berat itu. Nah, inilah yang saya katakan, saudara-saudara Kristen, coba uraian-uraian Bang Luga ini Anda perhatikan.
saling mendukung. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Flores. Artinya dia nggak mengada-ngada. Lagian yang disampaikan saudara Luga, uraian kata-katanya setelah saya pelajari dan saya pelajari kitab Wahyu ini, loh kok sama gitu loh. Dan tidak mungkin seorang Luga Tambunan bisa menghafal ini kitab Wahyu, nggak mungkin. Pendeta-pendeta yang pendidikannya luar biasa itu saja nggak bisa. Tapi Luga mampu kemudian menguraikan. Contoh misalnya ketika beberapa bulan yang lalu sempat saya mendengarkan dari mulutnya sendiri, aku melihat seorang malaikat yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi. Di atas kepalanya ada mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Loh, kok bisa seperti itu sampai lu gak bisa paham gitu loh. Ini orang-orang yang ada penglihatan. Jadi Tuhan itu memilih orang yang bisa menyatakan tentang dirinya secara hakikat melalui penglihatan itu kemudian diuraikan. Memang seperti orang biasa itu melihatnya dia ini kayak orang ada kekurangan, kayak orang nggak waras gitu loh. Kenapa? Karena yang disampaikan itu adalah hal yang gaib, hal yang gaib yang tidak lumrah didengarkan oleh orang biasa. Makanya daripada kalian sibuk perpuluhan nyanyi-nyanyi, Bang Luga ini aset agama gitu loh. Coba Anda baca Wahyu itu, kitab Wahyu, dan lihat, perhatikan, catat baik-baik apa yang diucapkan dari mulutnya. Saya aja kalau dia berbicara saya merinding. Pernah suatu hari dia ajak saya untuk uji mukjizat. Saya coba berapa mantra bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa India pun pernah saya coba, tapi nggak sanggup saya. Artinya kekuatan kitab Wahyu itu melekat pada orang ini. Saya sudah bilang sama anak-anak api, kalau ketemu Bang Luga tolong dibaik-baiki, dia itu bukan orang sembarangan loh. Coba kitab Wahyu itu sampai menyatu dengan lisannya gitu loh. Cuman orang-orang ini nggak ngerti, nggak paham kalau Luga Tambunan ini sebenarnya boleh dibilang adalah penampakan baru atau natur baru dari, ya kurang ajar sih kalau saya bilang, mungkin aja Paulus atau siapa gitu ya, Ananias kah atau siapa yang pernah melihat penglihatan, atau Theophilus yang mulia, bisa jadi. Cuman orang Kristen dalam hal ini lebih fokus kepada yang tertulis di Bible. Dia nggak melihat alam sekitarnya, bahwa di tengah-tengah mereka sebenarnya telah ada petunjuk yang dikirim oleh Tuhan, seorang Luga Tambunan, untuk menyatakan isi daripada kitab Wahyu. Nah ini Dosma, kalau mau belajar kekristenan, saya harap saudara belajar sama Luga Tambunan. Lebih baik Anda menjadi prajuritnya Luga Tambunan daripada Anda seperti yang sekarang ini. Sekiranya begitu teman-teman Kristen. Demikian. Karena begini Bang Juma, Dosma ini lebih banyak mendengarkan Silinawi, sedikit Bang, lebih banyak dia mendengarkan Silinawi Jaya. Jadi udah dicekokin. Jadi pikirannya itu dia kurang lurus lah, ibarat kata, bukan salah total sih, tapi kurang lurus lah. Masih perlu dia dinasihatin oleh para nabi gitu loh. Jadi jangan mau dinasihatin oleh para pendeta-pendeta palsu. Harus dinasihati oleh para nabi supaya dia lebih bijaksana. Saya rasa seperti itu. Aki, saya nanti Aki, kalau udah tiba waktunya, saya minta izin juga Aki. Saya mau bawa Bang Luga ini ke India. Oh iya, bisa. Tapi boleh, di Indonesia dulu, di Indonesia dulu. Teman-teman kita di Indonesia ini tidak total Kristen. Ya banyak di antara mereka yang tapi hanya. berat kali perjuangan beliau di sini Aki. Kalau di India bisa cepat ini. Oh, iyalah. Tinggal saya pakein itu wig keribo, pakai kacamata hitam. Nah, bisa jadi apa itu? Siapa yang di India lagi namanya? Sebaba. Oh, Sebaba. Cuman Sebaba itu tidak ada ininya. Jangan salah, dia tidak punya buku panduan sebagai tolak ukur. Kalau ini ada loh, kitab Wahyu. Coba dalami kitab Wahyu. Coba dalami kitab Wahyu. Kitab Wahyu aja dulu. Kitab Wahyu, baca, dalami, resapi, kemudian dengarkan Bang Luga ketika dia berbicara. Persis cakupannya, muatannya itu persis. Saya juga heran, padahal
dengan Bang Luga kan saya belum pernah ketemu, tapi ya namanya juga saya belajar sedikit ilmu jiwa kan. Ini kok aneh, saya dalami puluhan tahun kitab Wahyu, saya belum pernah menemukan seorang pendeta yang bisa menjiwai ini. Ya mereka jiwai apa? Yohanes 14 nomor 6, Yohanes 3 nomor 16. Itu aja mereka, Yohanes 13. Apa itu? Yang betul Kristen sejati itu harus menjiwai kitab Wahyu. Ini kalau di Islam makrifat. Kristen cuman gagah-gagahan pakai dasi, rapi, sepatu licin, wah menteren. Dia tidak perhatikan bahwa ternyata Kristen yang sebenarnya itu adalah Luga, saudara Luga. Salut saya. Lanjutkan perjuangannya, Bang Luga. Silakan. Saya akan Bang Saiful akan memanajeri saya untuk orang-orang India, karena di India ini kan banyak yang aneh-aneh dan serta lucu. Nah kebetulan Bang Saiful adalah orang India, masih saudara dengan Ketua Limpul, pasti punya juga link banyak di India. Karena saya memang rencana mau ke India untuk menyebarkan Injil ini. Terima kasih Bang Saiful atas kerjasamanya. Pasti bang, insya Allah. Wah, keren. Kawannya bang. Keren. Tapi memang benar ya Bang Zuma ya. Kita kalau ngeliat tuh nggak ada orang Kristen yang bener-bener wahyu banget gitu ya, menempel ini kewahyuan kitab Wahyu ini di Bang Luga ini. Aduh, keren nih Bang Luga nih. Bagaimana mungkin saya tidak karena puncak dari segala kekristenan itu ada di 24 tua-tua. Karena 24 tua-tua itu bukan mewakili bangsa-bangsa, tetapi mewakili sepanjang sejarah umat manusia. Jadi yang bisa duduk di 24 tua-tua itu bukan perwakilan negara-negara, itu mewakili seluruh dari zaman Adam sampai nanti hari kiamat. Jadi yang duduk di 24 tua-tua itu adalah orang paling top di alam semesta. Makanya duduk di 24 tua-tua itu Yesus berkata kepada 12 muridnya, kamu akan duduk di atas 12 tahta. Itu 12 rasul akhir zaman dan 12 rasul hujan akhir. Hujan akhir artinya akan ada lagi 12 rasul murid Yesus yang akan memenangkan bangsa-bangsa. Makanya 24 tua-tua itu adalah ring satu ala Bapa. Dan sudah berkali-kali orang menubuatkan saya kalau saya ada di situ. Tadinya saya kurang percaya, masa sih gua sampai segitunya gitu loh. Tapi ketika Bang udah jawab Simanjuntak, Bang Luga saya dapat mimpi abang duduk di jajaran 24 tua-tua. Ya gue cuma bisa bilang wow gitu loh, siapa gue gitu loh. Jadi makanya kalaupun itu yang membuat gue juga semakin cinta gitu loh kan sama Tuhan Yesus. Makanya 24 tua-tua itu adalah 24 rasul. Itu udah paling tinggi, nggak ada lagi yang lebih tinggi dari situ ya. Luga. Jadi artinya itu ring satunya lah Bapak ya. Luga. Ya, enggak, saya setuju tadi sama penjelasan dari Guru Gajuma. Luga, saya setuju. Luga 12 saya setuju. dari murid Tuhan Yesus, 12 dari murid Tuhan Yesus dan 12 lagi, dan pengganti Yudas ternyata Tuhan ngomong sama kami adalah Paulus. Jadi Paulus itu duduk di salah satu di 12 rasul hujan awal. Penggantinya Yudas itu Paulus. Tuhan Yesus ngomong ke kami. Lalu 12 rasulnya lagi itulah Tuhan paling banyak dari Indonesia dan Tuhan bilang khususnya orang Batak. Ya, kalau saya Bang Riki bentar, Bang Riki. Bang Riki bentar, saya setuju tadi sama si Luga ini ya. Kalau lihat pendeta kan kebanyakan baju mewah, sepatu mewah kan mengkilat. Tapi Luga ini emang benar-benar menjiwai dan udah menemukan wahyu itu, kata guru. Udah bener. Bang, bener banget itu. Lihat Luga yang sederhana, pakaian sederhana, compang-camping, kerahnya hitam, sepatu kiri dua-duanya, itu udah menandakan Luga ini adalah seorang makrifatnya Kristen. Keren ya? Itu amat juga lah, gue masih keren dan ganteng lah. Lu mana ada gua ya? compang-camping gua udah ngomongin aja. Bagian saya. Kalau yang lainnya saya lihat tidak ada yang memiliki sifat-sifat Nabi, itu nggak ada. Yang lain duduk di komalnya masing-masing mencari keuntungan. Tapi Bang Luga tidak pernah buka komal. Dia door to door, dari komal ke komal. Bukankah ini sifat kenabian? Yang dakwanya itu dari rumah ke rumah, orang ke orang, dari pintu ke pintu. Kalau bom cuma duduk di komalnya.
Mana berani dia keluar. Itu cari kalau si uang. Bang Luga ini iya, satu-satunya. cari uang bom itu. Iya, Bang Luga satu-satunya yang saya lihat begitu. Satu hal Ikhlas. lagi nih, mohon maaf akhi, satu hal lagi nih yang saudara-saudara Kristen harus tahu, utamanya si Dosman. Pernah suatu ketika kemudian saya melihat akhi Billy Yudaism itu memegang apa itu, terompah yang biasa dipakai orang-orang Israel. Itu untuk kalau kita itu pemanggilan untuk azan, untuk sholat tefilah. Nah, saya melihat di mimpi saya itu Bang Luga ini diberikan sesuatu dari alam gaib, yang mana hal ini tidak, Bang Luga pun tidak sangka-sangka. Saya melihat dalam tidur saya ada sosok makhluk yang datang ke Bang Luga itu memberikan seperti semacam tanduk trompet yang panjang. Dan itu saya lihat kemudian setelah saya terbangun, saya teringat kitab Wahyu 11 43 atau 3 tahun yang lalu itu. Di situ tertulis begini, malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan saya lihat dalam mimpi saya itu sangkakala itu berbentuk tanduk panjang, itu kurang lebih 1 meter bahkan. Dan orang rebutan untuk mengangkat itu, tak ada yang sanggup. Begitu Bang Luga datang, dengan ringannya tanduk itu kemudian diangkat dan dia tiup. Nah, lalu dikatakan apa sama dia? Bang Luga punya trompet kan? Enggak, ini dalam mimpi saya. Dalam mimpi saya. Nah, ya. Dia pegang trompet yang panjang kayak tanduk. Dibilang tanduk banteng juga bukan, tanduk gajah enggak, bukan gading. Pokoknya kayak dalam cerita-cerita pewayangan orang film cerita Krishna, orang pewayang Mahabharata gitu loh. Nah, di situ di kitab Wahyu 11 kan dikatakan bahwa sangkakala malaikat ini memperdengarkan suara-suara nyaring dalam surga. Lalu katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapi, dan dia yang akan memerintahkan sebagai raja-raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Tuhan di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah kepada Allah. Nah, ini kalau saya melihat nih teman-teman Kristen, utamanya yang Kristen ini, kalau mimpi saya ini betul, maka implementasi akhir zaman tentang kitab Wahyu ini kita tinggal tunggu waktu nih. Karena yang menggenapinya sudah ada Bang Luga di tengah-tengah. Ya meskipun kita beda keyakinan ya kan ya, tapi berbicara mengenai tasawuf, berbicara mengenai ilmu ma'rifat, itu setidak banyaknya alam gaib itu ya orang biasa terkontaminasi setengah-setengah. Seperti kalau misalnya orang belajar bagaimana bisa tafakur, orang berzikir, kemudian itu bisa sampai ke alam sebelah. Itu bisa sampai ke alam sebelah. Nah, Bang Luga ini, saya melihat, jujur, dia bisa berada di 2 alam, tapi jasadnya tetap siaga, bukan dalam keadaan tertidur. Sedang berjalan, sedang duduk, dia berada di situ, tapi dia berada dalam cakupan 2 dimensi alam. Alam gaib dan alam nyata. Bukan 2 natur, beda. Kalau 2 natur, beda. kalau 2 natur 1 alam, 2 pribadi. Ini 1 pribadi 2 alam. Nah, inilah cerminan yang dituangkan oleh penulis di Pulau Patmos. Apa yang dia lihat? Aku melihat. Apa yang dia lihat? Ke-7 roh Tuhan. Nah, ini pendeta ini, yang pendeta di Indonesia sekolah jauh-jauh mahal, bayar-bayar. Tapi yang sampai kepada tingkat kudus itu hanya, ya setahu saya sih hanya Bang Luga. Jadi kita nggak lihat dari penampilannya, kita nggak lihat dari caranya dia berpakaian, caranya dia makan, yang konon ceritanya Bang Luga juga dibilang diet, nggak mau diet. Tapi yang saya tahu itu bisa menipu, Aki. Iya, itulah sama seperti orang-orang kan? orang makrifat itu kan biasanya kelihatan biasa-biasa saja, ternyata mereka orang wali-wali ya. Wali-wali. Nah, di kitab Wahyu penulisnya itu sama. Andaikan Bang Luga ini mau menulis, ya menulis
telaten dia telaten dan ada yang mendukungnya, maka kitabnya itu hampir mirip-mirip dengan kitab Wahyu ini. Kenapa? Karena ini pengungkapan, terungkap alam goib, terungkap alam bawah sadar, terungkap alam malaikat, alam setan, alam jin, alam popo, alam parakang kepada orang-orang yang seperti ini. Jarang orang, 1, 2, 3 orang, mumpung setiap zaman itu ada yang kayak beliau. Jadi kalau beliau mengaku nabi, mengaku rasul, orang Kristen ya jangan marah. Jangan marah, karena Anda mengimani kitab Wahyu itu cerminan bahwa orang yang tipikalnya sama seperti Luga itu bisa memberikan kepada kalian sebuah buku sebagai gambaran, sebagai pedoman dalam menuju kepada Tuhan kalian, yaitu kitab Wahyu. Kalau saya sih yes. Silakan teman-teman yang lain. Saya ini dulu. Bang. Saya juga